Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, kita kembali bertemu dalam kajian Dunia Ahli Sufi. Pada malam ini kita akan khusus masuk kepada dunia ahli sufi sendiri. Nah, minggu lalu dalam dua syarahan atau dua kajian kita telah selesai melihat bagaimana sejarah tasawuf dalam istilahnya, kemudian tasawuf dengan syariat bagaimana, tasawuf dengan tarekat bagaimana, dan juga bagaimana situasi umat Islam ya yang sudah lama menunggu adanya aribillah yang akan memperbaharui kembali atau merekonstruksi kembali pemahaman kita tentang syariat dan tarekat ya, sehingga dia bisa kembali sesuai dengan apa yang dijalankan oleh sahabat-sahabat waktu di awal-awal kehidupan Rasulullah SAW. Malam ini kita akan masuk kepada siapa ahli sufi bagian pertama. Ciri-ciri ahli sufi ya itu adalah mereka adalah sudah berma'rifatullah. Mereka pakar di dalam ma'rifatullah dan kuat beribadah. Jadi ciri-cirinya tidak terlalu wah atau yang mentereng ya yang punya ilmu yang aneh-aneh dan sebagainya. Cuma dia pakar atau mantap dalam ma'rifatullah, kemudian kuat dalam beribadah, senantiasa zikrullah dan berada dalam keadaan ihsan. Zikrullah ini adalah berkenaan dengan hati atau minda, sedangkan ihsan adalah berkenaan dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah lagi kita untuk menghadap, juga tentang zikrullah. Dan juga kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah karena kita juga melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi kita masuk kepada pakar atau mantap dalam ma'rifatullah. Maksudnya apa? Ya, itu kita bisa menggelari orang-orang yang seperti ini sebagai orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah. Ya. Kemudian kalau kita bukan ahli sufi, ya belum mencapai ma'rifatullah, maka kita disebut bukan ahli sufi. Jadi ma'rifatullah itu adalah salah satu syarat utamanya. Kemudian orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan bukanlah ahli ma'rifat. Kemudian pakar. Nah ini yang menarik. Ya. Spesialis dalam ilmu ketuhanan artinya apa? Ahli sufi itu mampu menjawab berbagai pertanyaan ya di masanya maupun di masa lalu ya. Pertanyaan pelik itu umpamanya dari anak cucu kita, kemudian dari yang bukan ahli sufi dan juga dari dunia barat. Dari anak cucu kita ini mungkin saja pertanyaannya kedengaran ringan-ringan gitu ya, tapi sulit untuk menjawabnya. Contohnya, ya kalau dunia ini besar, langit itu tinggi dan laut yang luas kita dapat melihatnya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, maha tinggi, maha luas tidak dapat kita melihatnya? Ini pertanyaan ini sering diajukan oleh anak-anak kita. Ya. Cucu-cucu kita pun sekarang sudah mulai bertanya tentang hal ini. Kemudian bagaimana Allah melihat setiap masa kepada manusia yang berjalan di bumi ini atau hewan-hewan di hutan, ya, ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, ada cacing-cacing di dalam tanah. Apakah mata Allah itu banyak? Nah, ini pertanyaannya ringan, tapi menjawabnya kadang-kadang kita tidak bisa menjawabnya tanpa ada ilmu ma'rifatullah ini. Kemudian bagaimana Allah tahu tempat kediaman setiap makhluknya, lalu dia bisa memberi setiap mereka itu makanan sehari-hari. Bagaimana dia tahu, Allah tahu tentang cacing di dalam perut bumi yang lagi sakit atau dan sebagainya di situ. Ya, nah pertanyaan itu nyeleneh sekali gitu. Ya, bagaimana, di mana Allah ada? Itu sering diajukan oleh anak-anak kecil. Ya. Kemudian dari bukan ahli sufi juga banyak pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Itu apa makna dia yang zahir? Ya, dia yang zahir, dia yang batin. Kalau yang batin mungkin banyak yang bisa paham lah ya. Tapi kalau dia yang zahir ini
agak sulit. Karena yang zahir ini yang kelihatan adalah batu, ada kayu, ada pohon, manusia, hewan, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana dia yang zahir? Nah, ini pertanyaannya sulit untuk dijawab Pak ilmu marifatullah. Kemudian apa makna dia mahalus lagi meliputi segala sesuatu? Kalau dia mahalus serta meliputi, tentu kita bisa menginjaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, apa maksud dia lebih dekat dari urat nyawa kita? Dan mana mungkin dia dekat apabila dia sudah berfirman bahwa dia meliputi segala sesuatu. Ya. Yang berikutnya adalah, apa maksud di mana aku memandang di situ ada dia? Nah, bagaimana kalau yang terpandang oleh kita adalah najis? Nah, ini pertanyaan ini dulu waktu saya di tekad pun sulit menjawabnya. Ya. Kemudian apa maksud dia lebih dekat dari urat nyawa? Versus dia bersemayam di atas arash atau dia berada di atas langit. Dua pertanyaan ini atau dua keadaan ini di televisi ya di sosmed seringkali muncul perdebatan yang habis dari dulu ya. Sampai sekarang pun masih ada itu. Dia dekat lebih dekat urat nyawa, kemudian dia bersemayam di atas arash atau berada di atas langit. Nah, bagaimana itu keadaan seperti itu? Ya. Kemudian hal itu sudah jadi perbantahan yang tak kunjung selesai antara ahli tarekat dengan ahli syariat ataupun di antar ahli syariat sendiri. Ya. Kemudian apa maksud dari istilah hati, jiwa, roh, nyawa di samping adanya jasad yang selama ini begitu sulit diterangkan, sehingga untuk itu banyak orang yang hanya berputar-putar pada istilah ada kalbu, ada lub, ada fuad, ada roh, ada jiwa, hati sanubari, pikiran, kesadaran, dan sebagainya yang tidak jelas maknanya apa-apa, dan tidak jelas pula mana yang memimpin dan mana yang mengatur kehidupan kita. Nah, itu yang jadi masalah ya. Tapi ahli sufi bisa menjawab itu semua dengan gamblang. Ya. Kemudian yang tidak kalah beratnya adalah dari dunia barat, pertanyaan dari dunia barat ya. Contohnya, mengapa kami tidak ditanya apakah kami mau dilahirkan dilahirkan atau tidak? Ya, kenapa tidak ditanya? Gitu. Nah, ini kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin mereka merasa hidupnya susah ya. Kemudian mengapa kami tidak ditanya apakah kami mau dijadikan kaum Hawa atau kaum Adam atau kaum Lut? Ya, tidak ditanya karena di dalam kajian-kajian sering dikatakan bahwa penghuni neraka itu adalah kebanyakan kaum Hawa, gitu kan itu. Ya. Kemudian bagaimana kaum Lut itu yang diazab oleh Allah karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang sekarang disebut LGBT dan sebagainya. Kalau semua sudah ditakdirkan dan kita tidak ada pilihan melainkan untuk menurutinya saja, maka kenapa pula kita akan dimasukkan ke dalam neraka? Nah, ini yang pertanyaannya. Ya. Kemudian kalau Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa Allah menakdirkan adanya peperangan, ada bencana alam ya seperti tsunami, gempa bumi, air bah, taifun dan sebagainya. Ada juga yang terakhir adalah penyakit COVID ya, H1N1, kanker, leukemia yang mengorbankan berjuta-juta nyawa makhluknya. Ya, jutaan orang meninggal waktu saat COVID-19 kemarin. Nah, kemudian apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala suka membunuh dan menyiksa? Adakah Dia Tuhan yang sadis, kejam dan mengerikan? Nah, ini pertanyaan ini di dunia barat sangat-sangat mudah sekali atau banyak sekali kita temukan. Nah, mengapa di dalam Al-Quran itu kalau benar ia adalah wahyu yang dari Allah, mengapa banyak pertentangan di dalamnya? Nah, nanti pertentangan ini bisa kita lihat ya, kita bahas di lain kesempatan. Kalau betul ia adalah buku yang suci, mengapa pembacanya disuruh membunuh? Bunuhlah. Ya, ini yang membuat orang menjadi ekstrim di dalam beragama. Ya. Kemudian spesialis itu maksudnya apa? Yaitu dia mengemban tugas penerus nabi-nabi, ya, yaitu termasuk ulama warasatul anbiya, pengganti anbiya atau nabi-nabi. Orang-orang yang dalam golongan ini adalah
pada peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan, dan tidak ada makam atau stasiun di atas ini kecuali kenabian. Maka mereka ibarat wakil nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Ya, itu yang dikatakan sebagai warasatul anbiya. Nah, kemudian menyandang status warasatul anbiya, maka yang kita lakukan atau ahli sufi lakukan adalah dakwah awaluddin ma'rifatullah. Inilah dakwah ya. Pertama, kita sudah tahu bahwa Allah memarifatkan manusia, alastu birabbikum bala syahidna. Ini marifat pertama kita. Kemudian diteruskan tugas-tugas memarifatkan manusia itu oleh rasul-rasul dan nabi-nabi yang jumlahnya 124 ribuan orang. Ya. Kemudian diteruskan oleh sahabat, kemudian diteruskan oleh arifillah. Semuanya melakukan dakwah awaluddin ma'rifatullah. Nah, kemudian bagaimana dakwah awaluddin ma'rifatullah itu? Nah, mari kita lihat. Kita pintas sedikit kepada pentingnya ma'rifatullah secara ringkas saja. Ya. Pentingnya ma'rifatullah. Mulaan setiap dakwah apakah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masih di alam azali, atau yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul adalah awaluddin ma'rifatullah. Ini sudah kita ketahui dari tadi. Maka Rasulullah bernasihat, memberikan nasihat kepada sahabat beliau. Engkau akan datang pada suatu kaum ahli kitab. Karena itu, hendaklah yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka ialah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka telah mengenal Allah, maka beritahulah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi urutannya begitu, marifatkan dia, lalu ajarkan dia ibadah. Nah, kalau kita kebanyakan adalah ibadah dulu, ya, kemudian marifatullahnya kadang-kadang bengkalai. Ya. Yang benar adalah marifatkan dulu orang, maka setelah itu ajarkan dia sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah lain. Kemudian, nah dengan kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi nabi yang diantar oleh Allah kepada umat manusia. Maka beban itulah yang turun kepada ahli sufi. Sebagaimana ya turun kepada para sahabat sesudah kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya dakwahnya ya sama dengan dakwah sahabat-sahabat juga. Nah, kemudian kita lihat ininya tujuannya bahwa ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Wajib bagimu mengenali dahulu siapa yang harus disembah, setelah itu baru engkau menyembahnya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Maka manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa ma'rifat yang sesungguhnya. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia ma'rifat kepada Allah. Maka Ibnu Abbas juga mengatakan, tidak dijadikan jin manusia melainkan untuk menyembahku itu sebagai tidak dijadikan jin manusia melainkan untuk mengenalku. Begitu pentingnya mengenal Allah itu. Ya, oleh sebab itu ulama dahulu dan ulama yang baru mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Ini sudah dipahami atau sudah secara umum diyakini oleh semua pihak. Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Ta'ala itulah yang merupakan azas atau fundamen yang di atasnya didirikan segala kehidupan kerohanian. Nah, kemarin di bagian 1 dan 2 sudah kita lihat bagaimana kalau fundamennya umpamanya keliru, maka cara ibadah, cara zikirnya juga beda-beda. Ya. Ini sudah kita lihat kemarin. Ya. Kemudian bagaimana mencapai ma'rifatullah itu? Yaitu dengan apa? Dengan mencapai kesadaran jati atau kesadaran yang dalam. Ya, mari kita lihat. Ya, apabila Allah berkehendak untuk memilih seseorang hambanya dan melebihkannya dari sekalian makhluknya yang lain serta melengkapkannya ke dalam batinnya cahaya ma'rifat. Nah, inilah cara mendapatkan ma'rifatullah, ya, orang yang dipilih oleh Allah sendiri.
Nah, ini salah satu yang paling penting kita ketahui. Niscaya lihatnya orang itu, Allah melihat orang itu dengan pandangan keutamaan dan kerahmatannya. Nah, ini yang perbedaannya dengan orang-orang biasa. Dan dibukakannya bagi mereka itu pintu hidayah, pintu petunjuk, lalu dimuliakannya dengan sifat-sifat kesadaran, dikejutkannya dari lelapan orang-orang yang lalai, ya, yang tidur yang panjang. Ya. Kemudian tegasnya dia sedang nyenyak dalam tidurnya bersama-sama orang yang tidur dan sedang mabuk bersama-sama orang yang mabuk. Lalu apabila terangkat kelalaian ini lantaran suatu pukulan dari herdikan kebenaran pada hatinya, barulah hatinya akan terbuka oleh seruan Allah, menyerupai hati hambanya yang mukmin. Ya, diberikan sendiri oleh Allah, diangkat hatinya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jelaslah ketika itu sehingga berhasillah ma'rifat yang hakiki. Ketahuilah bahwa yang mewujud, yang terang dan nyata ialah Allah Ta'ala. Dan ini menghendaki kepada ma'rifatullah. Ya. Jadi, kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu wujudnya nyata, ya, itu nggak bisa diceritakan kalau tidak ada ilmu tentang ma'rifatullah. Ya. Maka, pengenalan kepada Allah melalui kesadaran jati, kesadaran yang sangat dalam atau oleh sesuatu kejutan, herdikan atau pukulan yang membuat seseorang itu sadar kepada kewujudan atau kebesaran atau keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesadaran jati itu adalah kesadaran yang mendatangkan gegaran kepada jiwa seseorang sehingga membuat dia tertegun, tertegun, tersentak lalu menangis. Kalau dalam istilah psikologi dikatakan mungkin itu aha point. Tapi ini bukan aha yang seperti itu, tapi yang lebih dalam lagi dari itu. Kemudian apa yang terjadi? Kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Jadi kebenarannya sudah mereka ketahui. Saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Ya. Nah, gegaran sebagai hasil dari kesadaran yang sangat dalam ini bisa diperoleh melalui apa? Melalui mengalami peristiwa berkesan. Ya, ini nanti kita lihat bagaimana orang yang mengalami peristiwa berkesan ini bisa mendapatkan gegaran sehingga dia beriman kepada Allah. Yang kedua adalah belajar ilmu ma'rifatullah. Ya, nah dari sini dapat kita lihat bahwa untuk ma'rifatullah itu tidak mesti ikut tarekat. Ya, sehingga klaim yang mengatakan selama ini dari orang tarekat bahwa untuk bermakrifat itu tidak mungkin bisa didapatkan melalui jalan tarekat, kemudian baru bisa berhakikat dan bermakrifat. Sekaligus ini terbantahkan dengan ini, ya. Nanti kita lihat bagaimana orang mendapatkan ma'rifatullah itu dengan peristiwa berkesan, ya. Bagaimana dengan peristiwa berkesan? Kita lihat satu persatu. Ya. Melalui peristiwa berkesan itu ada contohnya adalah penyaksian atau mengalami suatu peristiwa yang dapat mengejutkan seseorang itu kepada kebenaran akan kewujudan atau keesaan atau kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kadangkala mereka bisa merasakan sifat keagungan Allah, jalalnya. Tiba-tiba dia tersadar, dia menangis, ya, melihat keagungan Allah. Atau kadang-kadang dia bisa melihat keindahan kelembutan Allah sehingga dia merasa bahagia sangat, ya, merasa tentram, ya. Ini bisa seperti itu, tiba-tiba dia menyadari suatu peristiwa, ya. Rasulullah mengatakan bahwa aku lebih mengenali Allah daripada kamu semua dan aku juga lebih takut kepadanya daripada kamu semua, ya. Rasulullah sendiri ya mengangkatkan bahwa beliau melihat jalalnya itu ya sangat-sangat bergetar jiwa beliau, ya. Kemudian yang kedua adalah ya mencapai peringkat ihsan, merasakan seolah-olah dia melihat Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sedang melihatnya. Nah, ini dua inilah yang disebut dengan ihsan nanti. Dengan ini dia sudah mencapai makam ihsan. Syah Waliullah kita menulis bahwa seseorang yang sudah mencapai ma'rifatullah dapat beribadah dengan di makam ihsan.
Nanti kita lihat nanti bagaimana ihsan ini dalam kehidupan keseharian kita. Sesungguhnya mereka paham tentang ayat Al-Quran, ya. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Tidak bisa kita bersembunyi dari Allah atas apa-apa yang kita kerjakan. Ya. Kemudian rasa gegaran atau gemetar lalu jatuhlah tangisnya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka. Ya. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Nah, ini nanti bisa kita rasakan setelah kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu zikrullah dan menghadap kepada Allah dalam ihsan. Yang keempat adalah melihat tanda-tanda Allah. Nah, ini banyak sekali ya terjadi di negara barat sekarang ya. Kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi dimanapun juga, di setiap dimanapun kita melihat, di situ banyak tanda-tanda Allah. Cuma kita tidak membacanya, ya. Bahkan di dalam diri kita sendiri ada tanda-tanda Allah di dalam diri kita, tapi kita tidak membacanya dengan teliti, ya. Kemudian di bumi ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Ya. Dicontohkan di sini adalah bagaimana orang yang menyaksikan pohon yang daunnya di atas, akarnya di bawah, atau susunan tubuh manusia ya, yang bagaimana kepala, telinga semuanya itu ada di atas ya, dan kaki di bawah. Bagaimana ikan hidup di air, burung terbang di angkasa, mengejutkan seseorang kepada kewujudan, kebesaran, dan keesaan Allah. Lalu menangislah dia. Di negara barat banyak ya profesor-profesor yang tiba-tiba dia beriman. Ada yang beriman karena membaca ayat bagaimana tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Mereka akhirnya sadar itu sama persis dengan apa yang dipahami oleh dunia atau sains saat ini. Maka beriman dia. Ada juga yang beriman karena apa? Karena dia tahu ada satu sel saraf di otak ini yang hanya bisa dialiri darah saat orang itu sujud. Maka saat itu dia beriman kepada Allah. Banyak sekali cerita-cerita seperti ini, banyak bisa dibaca di media sosial ya. Di sini disebutkan beberapa contoh ya, bagaimana Allah memberi rezeki yang tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku ya, diberi rezeki ya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Bagaimana terjadinya siang dan malam, bagaimana kelahiran, bagaimana kematian, bagaimana kehancuran yang akibat tsunami ya, bagaimana kemusnahan akibat gempa bumi, pertumbuhan atau tanaman-tanaman, kemudian bagaimana pembiakan hewan. Nah, semua ini adalah tanda-tanda Allah yang bisa membuat orang percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah keinsafan ya. Saat seorang berada dalam masa penyesalan terhadap kesalahan dan dosanya yang sangat dalam, tiba-tiba dia mendapatkan kesadaran bahwa tentang keesaan Allah atau tentang Allah melihat dan sebagainya, sehingga saat itu muncullah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali hal seperti ini yang terjadi. Nah, ada juga saat sahabat dikatakan saat itu mereka menghindar dari peperangan, ya. Maka apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, mereka bersembunyi maksudnya waktu itu. Tapi mereka melihat bumi telah jadi sempit, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari Allah, melainkan kepadanya. Lalu di saat itu dia berimanlah kepada Allah. Nah, artinya apa? Saat dia beriman itu angkat tutup yang menutup, sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah dan semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang dengan yang tidak diragukan lagi. Ya, itu. Kemudian itu menyatakan bahwa sebelumnya kamu berada dalam keadaan lalai, maka kami singkapkan daripadamu tutup matamu, maka penglihatanmu, mata hatimu pada hari itu amat menjadi tajam. Jadi ini adalah yang disebut dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian ada perubahan diri. Nah, perubahan ini juga adalah ada yang telah mencapai ihsan karena mereka sadar Allah melihat mereka. Seperti dikatakan oleh Rasulullah, hendaklah kamu sholat seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, ketahuilah Dia melihat kamu. Nah, para sahabat yang belum beriman sesudah mereka dimarifatkan, mereka menjadi umat yang terbaik di antara umat Islam, serta hidup dalam dan mati mereka hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan marifatullah saat itu sahabat Rasulullah itu menjadi umat yang terbaik, dan juga tabi'in ya, dan tabi'in dianggap sebagai umat yang terbaik di antara umat Islam yang ada sampai sekarang. Ya, mereka itulah yang selalu mengatakan jelas ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, itulah yang menjadi kenyataan pada diri mereka. Melihat natijah atau hasil yang cemerlang dari marifatullah ini, maka jelaslah bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah, tugas utama mereka dan terlebih dahulu ya, tugas yang pertama yaitu memarifatkan umat manusia yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah tugas kita juga ya. Kemudian dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah kepadaku. Itu adalah kata Allah di dalam Al-Quran. Maka aku katakan kepadamu, sekiranya, ini adalah kata Nabi Isa ya, sekiranya kesahihan kitab Taurat tidak dinodai, maka Tuhan tidak akan memberikan kitab kedua kepada Daud. Jika kitab Daud tidak dinodai, maka Tuhan tidak akan memberi kepadaku kitab Injil. Memandangkan Tuhan kekal abadi dan yang hendak disampaikannya kepada semua anak-anak Adam adalah ada pesan yang satu, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab Taurat dinodai, kitab Daud dinodai, kitab Injil turun, kitab Injil pun ternada dinodai, maka turun Al-Quran. Maka jelaslah nyampaian marifatullah adalah mudah kepada akal pikiran seseorang walaupun mereka belum beriman atau masih kanak-kanak. Jadi marifatullah itu bagi orang yang belum beriman mudah, bukan sulit. Ya, malah bagi anak-anak pun itu mudah. Ya. Tapi mempunyai akal pikiran yang baik serta cerdas, maka mereka bisa dimarifatkan. Maka marifat kepada Allah itu adalah marifat yang pertama dan yang paling dahulu kepada kefahaman dan yang paling mudah kepada akal pikiran. Jadi marifatullah itu tidak sulit, tidak rumit, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk mendapatkannya. Ya. Nah, itu adalah peristiwa berkesan. Nah, contoh-contohnya mana? Contohnya ada, kita lihat. Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi Ibrahim ini kisah beliau terkenal sekali dalam mencari Allah. Bagaimana beliau melihat bintang, dikatakan oleh beliau itu adalah Tuhan ya. Tapi begitu bintang tenggelam, muncul bulan, maka bulan yang dikatakan oleh beliau sebagai Tuhan. Begitu bulan tenggelam, matahari pun terang, itu yang dikatakan oleh mereka adalah Tuhan, oleh Nabi Ibrahim Tuhan. Tapi begitu matahari juga terbenam, maka beliau berkata, kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan selama ini. Jadi artinya apa? Tuhan itu adalah bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Jadi di situ Nabi Ibrahim belajar tentang marifatullah. Minum dulu sejenak. Kemudian bagaimana Umar Ibnul Khattab. Ini lebih menarik lagi ya. Sebelum memeluk agama Islam, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an pergi ke rumah adiknya dan mendapat sepotong ayat dari Al-Quran. Setelah membacanya dan menelitinya, beliau tertegun dan kagum dengan mutu Al-Quran itu. Sebelumnya beliau juga pernah mendengar bacaan-bacaan Al-Quran ya. Bacaan ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya, surat apa ya.
berdasarkan pengalaman beliau setelah beberapa kali menjadi juri perlombaan syair di Mekah, mutu Al-Quran itu di luar kemampuan manusia untuk membuatnya. Ya, dengan itu beliau bertemu Rasulullah dan memeluk agama Islam di tangan baginda. Maka benarlah kata Allah di dalam Al-Quran, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Ya. Bagaimana Fudail? Fudail ini lebih menarik lagi nih. Ya, ini zaman cocok untuk zaman kekinian juga. Ya. Beliau adalah orang yang sedang dilamun cinta dan tengah memanjat tembok batu untuk bertemu dengan kekasihnya. Kemudian dengar olehnya seseorang membaca Al-Quran dari rumah kekasihnya yang dia maksud itu. Nah, bagaimana isinya? Bilakah orang beriman mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ayat ini menusuk hatinya serta menyentuhnya keluar dari alam percintaannya. Oleh sebab itu datanglah kesadaran jati kepada beliau bahwa selama ini beliau sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mabuk dalam bercinta. Maka keluar daripada mulutnya bahwa sekarang juga dia akan mengingat Allah secara berterusan. Semenjak itu Fudail telah menjadi seorang yang bertakwa dan tawadhu kepada Allah. Itu di zaman dulu. Nah, kemudian ada juga kejutan atau impak dari Marifatullah ini, kadangkala tidak dapat dipikul oleh seseorang, maka dia bisa pingsan atau meninggal. Nah, ini teralami oleh Syekh Muhlabi. Dia sedang meminum arak, ya, minuman memabukkan. Kemudian terdengar olehnya bacaan surah An-Nisa ayat 77-78 yang intinya adalah menceritakan tentang hidup di dunia ini hanya sementara dan kematian akan mendapati seseorang itu di mana saja dia berada. Dengan serta merta beliau gamang, ya, dan merasa kaku, ya, kaget, kaku dia. Nah, setelah itu dia mendengar pula bacaan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29 tentang siksaan neraka. Hal ini membuatnya membuang segala minuman keras yang ada di dalam rumahnya. Yang tadinya dia peminum yang sangat kuat, dia buang semua minuman keras yang ada di rumahnya. Kemudian dengar pula olehnya bacaan surah Az-Zumar ayat 53 tentang seseorang itu yang telah melampaui batas supaya jangan berputus asa dari rahmat Allah atau keampunan Allah. Karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian dia menjerit memuji Allah, lalu pingsan. Orang ramai bergegas mendekatinya dan mendapati beliau telah berpulang ke rahmatullah. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, kita lihat apa kelebihan dan kelemahan dari Marifatullah dengan cara-cara seperti di atas. Pertama adalah dengan cara tersebut orang bisa mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengalaman atau keimanan, sehingga keimanan mereka itu menjadi sangat kuat sekali, seperti kuatnya keimanan Bilal bin Rabah. Bagaimanapun kuatnya siksa yang beliau terima, tapi beliau abaikan karena keimanan sudah tertanam di dalam hati beliau. Akan tetapi cara ini orang tidak bisa menjadi pakar di dalam ilmu ketuhanan, sehingga ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit seperti yang telah diterangkan di atas. Nah, kelemahannya ada di situ, tapi kekuatannya juga tidak kalah dengan kekuatan Marifatullah berdasarkan ilmu. Nah, contoh-contoh sudah, melalui petua berkesan sudah. Nah, setelah ini kita akan fokus kepada kajian bagaimana mendapatkan Marifatullah berdasarkan ilmu, ya, jalan ilmu. Nah, jalan ilmu ini adalah jalan nabi-nabi yang dikembangkan atau yang diwarwakan oleh Aribillah Ustadz Hussein bin Abdul Latif, yang sangat berbeda dengan cara-cara di dalam tarekat. Ya, di dalam tarekat, ya, orang harus tahu siapa mursyidnya, bagaimana silsilahnya yang sambung dari guru sekarang sampai guru sebelumnya lagi, yang katanya itu sampai kepada Rasulullah. Kalau itu mereka sudah yakin, maka mereka berbaiat. Setelah berbaiat, baru mereka melakukan zikir bermacam-macam, dan ini sudah kita bahas di bab sejarah sebelumnya. Dan kemudian barulah mereka melakukan perjalanan rohani, menemui Allah. Nah, ini yang heroik sekali di situ. Setelah zikir, ya, menemukan sesuatu
sensasi, ya, kemudian mereka seakan-akan melakukan perjalanan rohani menuju Allah. Lalu diam, maka nanti didapatkan ilham atau sensasi rohani lainnya, sehingga mereka kemudian baru bisa berma'rifatullah. Sungguh panjang sekali yang dialami atau yang dilalui. Setelah itu barulah mereka ditalkinkan dan diberi ijazah untuk mengamalkan ini sendirian, tidak bersama dengan gurunya lagi, bisa mengamalkan sendiri. Ini adalah setelah itu mereka terlepas dari mursyidnya. Sedangkan jalan wali-wali, ya, ahli sufi, dimulai dengan apa? Ribilah. Ribilah ini munculnya 1000 tahun sekali, ya, 1000 tahun sekali. Yang pertama adalah Al-Ghazali, dan sekarang 1000 tahun kemudian adalah Ribilah Ustaz Husain bin Abdul Latif, yang ilmunya, buktinya adalah ilmu yang beliau sampaikan. Caranya bagaimana? Caranya sederhana, yaitu dengan sarahan ilmu. Sarahan ilmu dan langsung orang bisa ma'rifatullah. Yang tadinya buta dan tuli, ya, tentang ma'rifatullah, tiba-tiba menjadi paham tentang apa-apa yang selama ini menjadi keraguan atau ketidaktahuannya. Kemudian setelah itu apa? Tinggal dia zikrullah dan ihsan, dan juga mendapatkan ilmu-ilmu lanjutan, ya. Dan setelah itu dia dalam beribadah. Jadi berbeda sekali cara-cara yang dikembangkan atau yang diajarkan oleh Aribilah atau ahli sufi jalan nabi-nabi oleh Ustaz Husain bin Abdul Latif dibandingkan dengan jalan tarekat dan wali-wali. Nah, ini. Nah, sekarang melalui ilmu ketuhanan. Ya. Seseorang bisa mencapai ma'rifatullah melalui ilmu ketuhanan, yakni mengenal serta memahami akan sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam golongan ini mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Nah, itu Abdul Qadir Jalani mengatakan seperti ini. Jadi ilmu mengenai cara menggosok cermin atau kaca dari kotoran-kotoran yang menjadi dinding atau hijab, ya, atas Allah Subhanahu wa taala, dari mengenal sifat dan afalnya. Jadi ada yang mendinding pemahaman kita tentang memahami sifat dan afal Allah ini, ya, sehingga dengan ilmu ma'rifatullah akan kita menggosok cermin yang kelam tadi itu, yang penuh dengan kotoran itu, sehingga kita bisa melihat dan mengenal akan sifat dan afalnya. Ya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat membantu ahli sufi untuk mengenal serta memahami sifat dan afal Allah ini. Jadi tidak mencari kemana-mana, tapi mencarinya adalah di dalam Al-Quran sendiri. Sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat keterangan kepada kaum yang mau percaya dengan yakin. Nah, ini adalah sebuah kitab, atau maksudnya Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran, ya, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, ya. Nah, ilmu ketuhanan. Nah, ini, ya. Bagaimana mengenal, ya, sifat-sifatnya dan bagaimana mengenal afalnya. Ini yang akan kita pelajari, ya. Tetapi malam ini kita hanya fokus kepada mengenal sifat-sifatnya, dan juga itu hanya sampai bagian pertama. Apa ilmu yakin? Ilmu yakin adalah ilmu yang membuat kita bisa yakin akan keadaan sesuatu walaupun dia tidak kelihatan di hadapan mata kita. Ilmu yakin adalah mata hati dapat melihat sesuatu berdasarkan kepada ilmu yakin yang kita dapatkan tadi. Ya. Contohnya, apabila kita melihat sendal jepit, ya, kita yakin bahwa semua itu hanyalah getah semata-mata. Inilah ilmu yakin. Ya. Kita berdasarkan ilmu udah tahu bahwa sendal jepit itu berasal dari getah. Ya. Kemudian dengan ilmu yakin ini, mata hati kita bisa pula dengan yakin melihat kepada pohon getah. Karena getah itu datangnya dari pohon getah. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Kalau digambarkan seperti ini, kita melihat sendal jepit, ya, ataupun meja, ya, dan kita sudah tahu bahwa asalnya, hakikatnya, sebenarnya ini adalah apa?
100% getah, sendal jepit itu 100% getah, sedangkan meja dan kursi itu 100% kayu. Ya, ini disebut dengan apa? Mengenal hakikat. Ya, kalau kita sudah mengenal hakikat ini, oh ini 100% getah. Getah itu berasal dari apa? Berasal dari pohon getah. Inilah sumber utama atau makrifat dari sendal jepit itu atau dari meja tersebut. Ya. Tapi tanpa kita mengenal makrifat, ya, tanpa kita mengenal hakikat, sulit kita mengenal makrifat ini. Ya. Karena berbeda sekali antara sifat dengan makrifat itu berbeda. Tapi dengan mengetahui hakikat yang sebenarnya dari bentuk-bentuk yang ada itu, maka kita paham dengan selangkah lagi kita bisa bermakrifat. Maka hakikat itu disebut dengan ilmul yakin, sedangkan makrifat itu disebut ainul yakin. Itu yang dimaksudkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dengan ilmu yakin kita bisa melihat neraka jahanam dengan ainul yakin. Itu surat At-Takatsur. Nah, demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin atau ilmu yakin, kamu akan melihat neraka jahanam yang marak menyulam. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin atau ainul yakin. Ya. Kemudian kalau kita sudah paham tentang ilmu yakin dan ainul yakin, maka dengan mudah juga kita nanti bisa merasa apakah mendapatkan keyakinan hakul yakin. Hakul yakin itu adalah keyakinan ketika mata hati sudah bisa langsung dapat melihat kepada makrifat, apa harus melalui hakikat terlebih dahulu. Contohnya, apabila kita melihat sendal jepit, mata hati kita sudah bisa langsung melihat kepada pohon getah tanpa keraguan lagi, walaupun di depan kita tidak ada pohon getah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hakul yakin. Jadi hakul yakin itu hakikat sudah nggak diperlukan lagi, kita langsung ke makrifat. Jadi sendal jepit kita sudah tahu ada asalnya dari pohon. Meja ada asalnya dari pohon. Itulah hakul yakin. Ya. Bagaimana dengan saat kita melihat ciptaan? Nah, sekarang ya di depan kita banyak nih ciptaan yang ada ya. Yang terlihat dengan ilmu sekuler apa? Nah, ini yang melalui ilmu sekuler nih. Ya kita melihat bagaimana ada bumi, ada bagaimana ada solar system ya. Bagaimana solar interstellar neighborhood ya, bagaimana ini juga adalah bahagian dari Milky Way ya, banyak macam-macam ya. Ini adalah bagian dari local galactic group ya, kemudian bagian dari Virgo super cluster. Super cluster ini berasal dari lokal super cluster dan itu berasal dari yang universe yang masih bisa diobservasi. Nah, ini yang dipahami atau yang diteliti oleh orang-orang dengan ilmu sekuler, ya maju sekali ya maju. Ya, semua rahasia-rahasia ini yang ada di alam semesta ini secara perlahan buka kepada mereka. Nah, inilah yang dicontohkan ya bagaimana jadinya Big Bang sampai terjadi saat sekarang. Ya, kemudian ini yang kita lihat. Ya, ini yang kita lihat. Ada bagaimana bumi, bagaimana binatang, bagaimana gunung, bagaimana manusia, ya malaikat, ya dan setan atau jin. Nah, bagaimana tentang manusia dan agama-agama manusia, ya, bagaimana yang ustadz, bagaimana yang pendeta, bagaimana yang Hindu, Buddha dan sebagainya, bagaimana dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian bagaimana orang yang cacat, orang yang sakit, ya, semua ini ada di hadapan mata kita. Bagaimana orang yang bisu dan tuli ya, bagaimana orang yang berperang bunuh-bunuhan. Nah, ini semua adalah yang terlihat dengan mata kita. Bagaimana bencana alam ya, kebakaran, gunung meletus, banjir ya, gempa bumi dan sebagainya. Yang baru adalah bagaimana COVID-19 melanda dunia dengan jutaan orang yang mati dan meninggal ya. Kemudian yang terlihat melalui ilmu sekuler dan Isra Mi'raj lebih tinggi dari itu ya, dan dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih tinggi dari orang-orang sekuler seperti itu. Kenapa? Kalau orang-orang yang sekuler hanya melihat sampai di sini, dalam pandangan yang telah memahami proses peristiwa Isra dan Mi'raj ada pertambahan sedikit. Ini tambahannya. Bagaimana adanya langit dan bumi ya, bagaimana tujuh lapis langit ya, bagaimana langit yang berikutnya adalah Sidratul Muntaha.
Ya, Sidratul Muntaha itu juga disebut sebagai langit, di langit di mana malaikat berada di situ, ya, menerima arahan-arahan Allah melalui pena, ya. Di atas Sidratul Muntaha itu ada apa? Ada lapisan air yang sangat masif, ya. Kemudian di atas air itu ada apa? Arash. Maka dikatakan arash itu ada di atas air, ya. Jadi ada arash, ya. Di atas arash itu ada apa? Ada 70 tirai nur yang melindungi Lauhul Mahfud ini dari dahsyatan cahaya zat yang ada di luar. Nah, ini pemahaman yang muncul setelah kita belajar tentang Isra dan Mi'raj, ya. Kemudian setelah melihat itu semua, bagaimana hubungan antara pencipta dengan ciptaannya? Ya, yang terlihat tadi itu, ya, yang terlihat adalah bumi dan angkasa dengan isinya. Kemudian ada juga langit-langit berikutnya seperti Sidratul Muntaha, Arash, dan juga 70 tabir nur. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara pencipta dan ciptaan? Masalah ini rumit. Ya. Ya. Apakah hubungan pencipta dan ciptaannya itu? Adakah pencipta dan ciptaannya wujud yang berbeda atau wujud yang sama? Ya. Ini yang jadi permasalahan. Menurut Imam Imran Hussein, ya, kalau pada permulaan ada sesuatu, ada wujud lain selain dari Allah, maka robohlah tauhid karena dia tidak tunggal lagi pada permulaannya. Ini nanti kita lihat perbedaan-perbedaan ini akan kita bahas nanti di dalam pemahaman Wahdatul Wujud dan Nur Muhammad dan sebagainya. Nah, ini yang jadi problemanya. Kalau pencipta dan ciptaannya adalah wujud yang berbeda, ya, yang berasingan, ya, maka ia meruntuhkan tauhid. Karena ada sesuatu wujud yang lain selain dari Allah. Ya, sebelum dia berfirman kun atau ciptakan, ada wujud lain yang selain dia, baru dia menciptakan dari wujud lain itu. Nah, sehingga runtuh tauhid, ya. Atau kalau pencipta dan ciptaannya adalah wujud yang tidak berasingan, ya sama saja, ya, maka itu akan memperkuat paham panteisme yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu yang melihat Allah pada setiap ciptaan. Nah, ini dua ini menjadi problem bagi umat Islam, ya, dalam memahami bagaimana hubungan pencipta dan ciptaannya. Dan ilmu Ma'rifatullah menjawabnya dengan sangat mantap nanti. Nah, dari itu maka muncullah berbagai pemahaman yang pada saat sekarang, ya. Pertama, syariah masa sekarang. Ini bukan syariah masa lalu, ya. Syariah masa sekarang. Seakan-akan selalu ada dua kewujudan antara pencipta dan ciptaan. Lalu mengatakan begitu. Sehingga dari dua ini lahirlah paham-paham, ya, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Khawarij dan sebagainya, yang intinya adalah makhluk juga hidup, makhluk juga wujud. Ya. Kalau Qadariyah, makhluk wujud dan berkuasa untuk mengubah atau mengatur kehidupannya. Jabariyah mengatakan aku wujud, tapi aku tak kuasa. Nah, itu. Asy'ariyah mengatakan aku wujud juga, tapi kadang-kadang berkuasa, kadang-kadang tidak berkuasa. Nah, ini jalan tengah namanya. Kalau Khawarij itu sama dengan ya Qadariyah lah sebenarnya, ya. Nah, ini yang terjadi di dalam pemahaman syariah sekarang, ya. Kemudian dalam tekad jalan wali-wali dan juga termasuk dalam seluruh mysticism atau New Age movement yang telah kita sebut sebelumnya, umumnya mereka berpahaman wahdatul wujud atau panteisme. Ada dua kewujudan yang menjadi satu, sehingga pencipta dan cipta adalah ciptaan dan ciptaan adalah pencipta. Satu dalam ramai dalam satu. Besi yang panas telah menjadi api ketika dia dimasukkan ke dalam api. Nah, seumumnya semua paham-paham mysticism atau New Age movement atau tarekat dan jalan wali-wali mulainya dari sini, ya. Tapi nanti kita lihat bahwa pahaman wahdatul wujud ini kemudian ditolak di zaman Ali. Nanti kita lihat. Maka muncullah pahaman berikutnya itu Nur Muhammad. Yang mirip-mirip dengan panteisme sebenarnya. Ada tiga kewujudan yang menjadi satu. Ada ruh atau nur Allah, ada ruh Nur Muhammad, dan ada ciptaan. Ciptaan adalah dari nur atau ruh Muhammad atau Ahmad,
Nur Muhammad adalah separuh dari nur Allah atau ruh Allah yang berasal dari Ahad. Ahmad sama dengan Ahad. Ini gambarannya kita lihat nanti. Nah, inilah yang menjadi perbantahan panjang umat manusia dan di antara umat Islam sendiri. Pahaman-pahaman ini, ya, saat ingin mengenal Allah dan mengenal diri, maka yang terbayang adalah syariah yang berdasarkan apa? Mazhab yang 4 saja. Ya, harus ke sana perginya. Kalau dalam ilmu kebatinan atau ilmu tasawuf, ya, orang selalu lari kepada wahdatul wujud dan Nur Muhammad. Nggak bisa keluar dari sana. Nah, bertahun-tahun orang menunggu ini kenapa bisa begini. Nah, alhamdulillah, ya, inilah yang diperbaharui atau direkonstruksi oleh Ustaz Haji Hussein bin Abdul Latif, seorang arifillah masa sekarang, yaitu kembali mengenalkan jalan tasawuf, jalan nabi-nabi. Itu yang disebut dengan konsep zatiyah atau wajah yang halus, yaitu kitaan adalah tak wujud. Ini ada satu kewujudan. Ini karena kitaan itu adalah manifestasi dari sedikit dirinya yang halus atau wajah. Nah, ini yang kita akan bahas berikut-berikutnya. Ya. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk mendapatkan sebuah keyakinan tentang ma'rifatullah adalah tantangan yang sangat berat. Nah, ini akan dihapuskan dengan ilmu yakin yang akan kita dapatkan melalui kajian ini nantinya. Ya. Nah, itu adalah ilmu yakin. Itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Ilmu yakin itu. Kuncinya, ini kuncinya. Ya. Kuncinya ada permulaan, hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apa bersamanya. Kuncinya sederhana. Ya, mungkin banyak yang tahu, sudah tahu kuncinya, tapi nggak tahu mau dipakai di mana kunci ini. Kunci ini juga diperkuat oleh Rasulullah dalam hadis lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala ada dengan keberadaannya permulaan dan belum ada sesuatu pun selainnya. Jadi dikonfirm kembali oleh hadis-hadis beliau. Maka Allah tidak ada apa bersamanya. Ya, di sini adalah kunci yang pertama, ada kunci utamanya. Kalau ada sesuatu di sini, maka runtuh tauhid. Apa sesuatu itu? Ya, bisa saja dia kekosongan, bisa macam-macam lah ya. Ada ketiadaan di sini, maka runtuh tauhid. Ya, maka oleh karena pada permulaan hanya dia saja yang ada, maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada seorang yang seumpama atau setara dengan dia. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata atau gaib. Ya. Nah, dia yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal abadi wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini yang akan menjadi kajian kita nanti. Apa yang disebut dengan wajah itu nanti. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, dia tiada permulaan dan tiada akhir. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, itu keduanya itu akan rusak binasa. Nah, sesungguhnya Allah telah ada sebelum wujudnya segala sesuatu dan sebelum wujudnya zaman dan tempat. Jadi waktu dan tempat itu juga adalah ciptaan. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala didahului oleh niscaya ada yang memberi kesan kepada kewujudannya. Jika demikian, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Ya. Jadi kalau Allah didahului dengan tiada, Allah itu, maka ada yang tahu bahwa Allah itu tiada, gitu ya. Tidak mungkin. Maka yang berhak menjadi Tuhan adalah wujud sebelumnya itu lagi, yang mengadakan tiada itu. Nah, itu maksudnya. Jika tiada yang selain dia, maka dialah yang disifatkan qadim, dan dialah Tuhan yang sebenarnya. Baru dia Bapa. Jadi Allah itu Bapa, qadim. Ya, jadi dia Esa. Katakanlah dia Maha Esa yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia tidak ada apapun yang serupa dengannya. Inilah pedang tauhid yang harus kita pegang kuat. Dia tidak berzat, ya, dia tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib, tidak ada yang tahu, rahasia, ya, esa. Ya. Ini adalah tentang kuncinya.
Kemudian pintunya apa? Pintunya apa? Kuncinya mau diputar di mana? Inilah pintunya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia berkehendak sesuatu, maka dia cukup mengatakan kepadanya, jadilah, lalu fayakun, jadilah ya. Nah, yang jadi masalah adalah nya dan ya ini. Ya. Nya itu apakah nya kecil atau n-nya besar? Nah, ini yang jadi masalah nanti. Ya. Nanti kita lihat di mana letak permasalahannya. Dan ya ini apa? Dan ya ini nanti adalah lauhul mahfuz. Ya. Nah, kepada siapa dia berfirman pun, ini ada nya dan n kecil dan n besar. Kalau n kecil berarti ada sesuatu selain dirinya, seperti itu. Maka kemudian nya ini juga boleh dikatakan adalah Nur Muhammad. Ya. Kemudian ada nya kepada dirinya sendiri, karena tidak ada apa-apa selain dirinya, maka dia berfirman kepada dirinya sendiri. Maka kalau dia dari n kecil, sesuatu itu menjadi makhluk. Kalau Nur Muhammad itu menjadi makhluk. Kalau dirinya, seluruh dirinya menjadi makhluk. Nah, ini disebut dengan wahdatul wujud. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lain ya? Yang bisa menjaga tauhid, ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyucikan dan menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Katakan bahwa Allah berfirman kepada dirinya karena memang hari itu hanya dia sendiri yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Maka kalau seluruh dirinya menjadi makhluk disebut wahdatul wujud, kalau sedikit dirinya yang halus menjadi makhluk, maka itu disebut dengan zatiyah. Dan inilah yang akan tetap menjaga tauhid dan menjaga kemuliaan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, ya. Kemudian dari situ muncullah berbagai kepahaman. Ya. Nah, ini yang kita mulai bahas tentang kepahaman. Tapi kita hanya membahas ini saja nanti. Yang di bawah ini adalah bagian berikutnya. Bagaimana kepahaman yang ada tentang penciptaan tadi? Ada dualitas. Kepahaman dualitas adanya kewujudan. Sama Allah dan di samping Allah ada sesuatu. Apapun lah, pokoknya ada sesuatu. Apakah dia itu kekosongan, apakah dia keadaan atau apa namanya ya, ada yang lain selain Allah, ada sesuatu. Lalu Allah berfirman pun kepada sesuatu itu pun. Ya. Nah, ini kata tadi ya, kosongan, ketiadaan, partikel dan sebagainya. Kemudian Allah berkata pun kepada sesuatu, maka sesuatu itu berubah menjadi ciptaan. Nah, ini disebut dengan dualitas. Dan ciptaan dengan Allah itu terpisah. Ya. Karena awalnya juga adalah wujud yang terpisah. Nah, ini yang disebut dengan dualitas. Ya. Sedangkan wahdatul wujud kita gambarkan dengan lebih mengena gambarannya. Pemahaman wahdatul wujud yang sebelumnya sudah kita bahas adalah mengarah kepada panteisme. Ya. Allah, betul, yang ada hanya Allah. Karena tidak ada yang lain, maka dia berfirman kepada dirinya sendiri. Lalu seluruh dirinya menjadi ciptaan, ramai. Jadi satu ramai, ya. Maka inilah dikatakan ya, ciptaan berasal dari Allah. Allah adalah asal dari ciptaan. Dikatakan juga Allah dan ciptaan adalah sama. Ya. Allah itu esa, tunggal, ciptaan ramai. Maka Allah itu batin, ciptaan adalah zahir. Nah, ini yang digambarkan bagaimana satu dengan manusia. Bersatu, mana yang patung, mana manusia, itu juga maksudnya itu. Ya. Nah, itu yang dikatakan juga satu dalam ramai, satu adalah kayu, boneka adalah ramai. Ya. Nah, kemudian satu dalam ramai, kayu ya di dalam boneka itu sama ya. Kemudian ramai dalam satu manusia, patung-patung yang ramai itu adalah sama juga hakikatnya dengan kayu. Nah, ini. Maka inilah konsep wahdatul wujud yang dibawakan oleh Ibnu Arabi. Menulis bahwa Allah itu adalah hakikat alam bagi mereka. Tidak ada perbedaan antara wujud yang kadim yang digelari Khalik dengan wujud yang baru yang dinamai makhluk. Tidak ada perbedaan abid dan ma'bud. Bahkan abid dan ma'bud adalah satu. Ya, ini yang muncul dengan kepahaman yang seperti tadi.
Allah menjelma menjadi kesemua ciptaan. Karena itu mereka berkata satu dalam ramai, ramai dalam satu. Allah itu adalah kesemua ciptaan itu adalah Allah. Ini adalah kata-kata yang sering diucapkan. Wahdatul wujud tidak membedakan antara manusia dengan Allah ataupun antara alam dengan Allah. Sama saja. Alam manusia Allah, alam juga Allah, sama. Ya. Insan yang telah sanggup memfanakan dirinya ke dalam Tuhan sehingga mendapatkan bapa di dalamnya. Kemudian Tuhan mungkin menjelma ke dalam insan laksana bersatunya api dengan besi di waktu sangat panasnya. Ya. Ketika itu manusia menjadi dia yang maha hak, yang maha suci dan maha tinggi. Ini adalah kata-kata syatahat. Ya. Golongan pembaharu pula berpendapat syariah berfungsi hanya selagi manusia belum menjalin hubungan dengan hakikat. Apabila ini telah terjalin maka syariat tidak berfungsi dan tidak berguna lagi serta sia-sia. Ini bahayanya di situ. Ya. Ini adalah satu kata-kata aku adalah aku atau aku adalah kau, aku adalah dia, ya engkau adalah dia, engkau adalah engkau sebagainya. Huruf besar di awal ini adalah tentang Allah dan A kecil atau huruf kecil di awalnya adalah ciptaan. Ya. Nah ini mereka mendakwa bahwa melalui kefanaan dalam berzikir kemabukan mereka bisa menjadi Tuhan yang kekal abadi. Atau ada juga yang mengatakan begini, orang yang sedang mabuk dia tidak dihukumi saat dia mengatakan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah, di dalam bajuku ada Allah. Ya. Kalau dia mabuk tidak berdosa atau tidak dikenakan hukum. Padahal Rasulullah betapa ilmunya nggak pernah berkata seperti itu gitu. Nah, sebagaimana besi menghampiri api, akhirnya besi yang sejuk itu memperoleh unsur membakar seperti api. Besi telah berfungsi sebagai api, maka sampailah dia kepada makam ainiyah, zat Tuhan yang Maha Esa yang menghapuskan dualisme. Ya. Nah, ini pernah di zaman Ali, ya, Ibnu Saba mengatakan kepada Ali, engkau. Ya, kalau kita lihat tadi ya, engkau. Jadi engkau itu adalah engkau besar ya. Yang Allah itu adalah engkau, maksudnya Allah adalah engkau. Ya. Kemudian kemudian dihalau oleh Ali ke Madain. Ya. Kemudian ada lagi datang kepada Ali yang mengatakan bahwa engkau dia. Jadi engkau adalah Tuhan gitu ya. Ini juga dihalau oleh ini dan dibakar, dibunuh di zaman Ali. Nah, sejak itu pahaman wahdatul wujud ini seperti menghindar dari masyarakat. Kemudian baru lahir kan nanti pahaman Nur Muhammad. Nah, pahaman seperti itu seakan-akan orang yang berada di dekat gajah memegang belalainya mengatakan ini gajah. Ada yang memegang kupingnya ini gajah, memegang ekornya ini gajah. Ya, gajahnya sendiri bisa marah ya. Ini orang macam-macam saja mengatakan ekor itu gajah. Ini adalah kesan saja. Kemudian Allah mengatakan janganlah bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Nah, kalau ciptaan itu, ini dari Gospel Barnabas nih ya, kalau ciptaan itu tidak lebih besar dari sebiji pasir kepada Allah atau Tuhan, bagaimana pula bisa manusia yang sebesar itu, bagaimana pula Tuhan itu bisa hanya sebesar manusia yang hanya segumpal tanah liat di atas bumi. Ini adalah satu sanggahan ya, Nabi Isa di dalam Gospel Barnabas. Nah, di zaman sekarang pun ini sudah dibantah oleh fatwa Majelis Ulama di Malaysia bahwa aman wahdatul wujud ini tidak boleh diamalkan. Itu wahdatul wujud, dualitas sudah, wahdatul wujud sudah. Nur Muhammad seperti apa? Nah, Nur Muhammad ini adalah lanjutan dari pahaman wahdatul wujud. Ya. Karena wahdatul wujud dia telah keras di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka kemudian muncullah pandangan Nur Muhammad yang dipopulerkan oleh Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Abdul Karim Al-Jili. Ini yang mempopulerkannya dulu. Ya. Yang ini menyatakan bahwa sebelum Allah berfirman kun, maka dijadikannya Nur Muhammad dari separuh dirinya.
Allah sendiri berkehendak untuk menciptakan sesuatu ini dengan lebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sebagai sumbernya. Ya. Lalu Allah berfirman pun kepada Nur Muhammad, maka terjadilah kesemua ciptaan dari Nur Muhammad itu. Jadi asal mula segenap kejadian ini adalah hakikatul Muhammadiyah. Ini kata Hamka tentang tasawuf di buku beliau. Nah, namun mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa Ahmad, nama Rasulullah yang dikenali di langit, apabila dihapus huruf M menjadi Ahad. Oleh sebab itu tidak berbeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Ahmad sama dengan Ahad. Muhammad sama dengan Allah. Ya, sama-sama wahdatul wujud juga jadinya. Ya. Allah, kemudian Allah membelah diri menjadi dua, dari ada nur atau ruh Allah dengan ruh atau nur Muhammad. Ini adalah Ahad dengan Ahmad itu sama. Ya. Kemudian separuh Allah berfirman kepada separuh yang lain yang telah menjadi Nur Muhammad pun, maka Nur Muhammad atau Ruh Muhammad ini menjadi semua ciptaan. Nah, itu dia ininya. Gambarannya seperti itu biar lebih memudahkan. Ya. Nah, kemudian di situ jelas sekali bahwa ciptaan hakikatnya adalah Ruh Muhammad, dan Ruh Muhammad itu adalah separuh dari Allah. Ahmad sama dengan Ahad. Inilah yang dipakai di dalam pahaman Nur Muhammad. Ulama termasyhur Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa hadis yang berkenaan dengan Nur Muhammad ini tidaklah sabit, ya, tidak sahih, ya, tidak betul dan tidak boleh dipegangi sebagai akidah. Nah, juga 100, ini yang paling penting nih. 124.000 nabi-nabi yang dihantar untuk mengenalkan Allah bukan mengenalkan Nur Muhammad. Ya, tidak ada nabi-nabi yang lain akan mengenalkan Nur Muhammad itu. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya tentang Nur Muhammad ini di dalam kitab lama seperti Taurat dan Injil. Tidak ada di situ. Ya, maka ulama di Malaysia pun telah melarang menggunakan nama Nur Muhammad ini. Nah, begitulah tentang dualitas wahdatul wujud Nur Muhammad. Sekarang masuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa jelas sekali dikatakan bahwa segala sesuatu tidaklah sebesar daripada sebutir pasir kepada Tuhan. Seperti setitik air masin didatangnya dari lautan. Ya, seperti ini saja, ya. Ini adalah ciptaan. Semuanya ini adalah gambaran dari Allah, wujud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti air masin atau setetes air asin di dalam lautan. Tidak lebih dari itu ciptaan ini. Kemudian bagaimana dengan sains? Nah, sains sama. Ya, sains mengatakan bahwa sesuatu ketika sedikit dari Tuhan yang dipanggil hikmah meledak. Ya. Kemudian dari ledakan itu yang disebut dengan Big Bang, maka terjadilah padang Higgs atau Higgs field yang dipenuhi dari atom-atom. Kemudian atom-atom ini menjadi gumpalan, dan dari gumpalan itu terciptalah ciptaan. Jadi lebih kecil dari sebutir pasir atau atom meledak, ya, atau disebut good particle itu meledak dengan Big Bang, ledakan besar. Kemudian padang atom, Higgs fields, dan dari itu adalah ciptaan. Nah, seperti ini dia. Nah, itu dari kacamata sains. Ya. Nah, kemudian bagaimana dari kacamata Al-Quran? Ya, atau sunnah, ya, dikatakan bahwa inilah yang mendasari aman zatiyah, itu wajah yang maha halus. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ada bersabda yang maksudnya adalah langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanyalah sebesar sebiji sawi, ya, tidak lebih kecil, besar dari sebiji sawi, ya, kepada Allah. Nah, Abu Razin Al-Uqail bertanya kepada Rasulullah, adakah setiap kami nanti akan melihat Allah? Baginda menjawab, Abu Razin, adakah kamu semua melihat bulan purnama? Saya menjawab, benar. Baginda berkata, kamu semua tidak akan ada masalah melihat seperti bulan purnama, tapi itu hanya kecil saja. Allah lebih mulia dan lebih besar daripada itu. Jadi seperti bulan purnama, ya, ya, di tangan kita ada bulan purnama, sebesar itu yang kelihatan. Allah lebih besar dari itu. Ya. Nah, itulah Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana saja
kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sesungguhnya Allah Maha Halus seperti sebuah lubang yang tak tembus. Nah, ini yang akan menjadi dasar dari pahaman Zatiyah ini. Menurut firman-Nya di atas bahwa di sebalik semua ciptaan adalah wajahnya. Oleh sebab itu apabila kesemua ciptaan binasa, yang kekal hanyalah wajahnya. Karena wajahnya adalah sebahagian yang sangat kecil dari dirinya, maka ianya kekal, tidak binasa. Sedikit dirinya yang berwajah itulah yang disebut dalam Al-Quran yang maha halus, dan dia seperti lubang yang tak tembus. Allah kemudian pun berfirman kun kepada dirinya, maka ada muncul wajah atau jali dari Allah hanya berupa satu wajah yang maha halus saja, bukan seluruh dirinya ya yang bertajali, tapi sedikit dirinya saja bertajali menimbulkan wajah yang maha halus ya. Inilah yang disebut dengan mishkat atau ceruk yang tak tembus ya. Sedikit dirinya yang maha halus ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, hadis Rasulullah, kemudian sebiji sawi yang sudah dikatakan tadi juga seperti dalam teori sains, sama-sama saja sedikit atau maha kecil saja. Nah, ini yang samaannya ya. Maka kalau sudah sampai di yang maha halus tadi ya, maka berhentilah mencari ya. Kita berhenti mencari, karena kalau mau ditembus nggak bisa ditembus lagi ini, mau dikeluar lagi nggak bisa ya. Disebut juga mishkat, hanya di dalam ini saja yang bisa kita ketahui ya, nantinya. Nah, apa tidak bisa lagi? Karena sudah ketemu yang disebut ma'rifat tadi, sudah ketemu ma'rifatnya. Ini nanti akan kita bahas di bagian yang kedua nanti. Sebab setelah kalau kita ingin keluar dari sini, maka akan muncullah kesesatan kita nanti, seperti kesesatan umat Nasrani dengan menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi sekarang miskat atau ceruk yang tidak tembus, maka dengan adanya miskat ini, keesaan Allah, kewujudannya, kebesarannya, agungannya, kemuliaannya, kesuciannya, kehormatannya terjaga dengan rapi. Inilah tauhid. Ya. Nabi-nabi dan rasul-rasul serta orang-orang mukmin berada dalam kepercayaan yang seperti ini. Ya. Kalau kita bahas ringkaskan, ada dualitas Allah, kemudian ada sesuatu, Allah berfirman kepada sesuatu, dari sesuatu itu tercipta ciptaan. Ada dualitas, tetap ada dualitas. Wahdatul wujud, Allah berfirman kepada dirinya, lalu seluruh dirinya menjadi ciptaan. Ini wahdatul wujud. Sedangkan Nur Muhammad, Allah membelah diri menjadi dua. Yang satu adalah Nur Muhammad atau Nur Allah, Nur Muhammad, dan satu lagi Nur Allah. Yang satu ruh atau Nur Allah berfirman kun kepada ruh atau Nur Muhammad, lalu terciptalah ciptaan. Nah, seperti itu adalah pahaman Nur Muhammad. Sedangkan pahaman Zatiyah ya adalah seperti ini. Pertama Allah berfirman kun kepada dirinya, lalu sedikit dirinya zahir ya, atau bertajali ya, yang maha halus. Lalu yang maha halus ini bercahaya menjadi zat, atau zahir menjadi zat, kemudian zat zahir menjadi ciptaan. Nah, di sini nanti yang kita akan kita lihat bagaimana pandangan hakikat, pandangan ma'rifat nantinya. Ya. Nah, ini berdasarkan Al-Quran. Ya. Kemudian bagaimana dengan ilmu yakin? Ini ada berdasarkan Al-Quran yang berdasarkan yang bercerita tentang ini. Bercerita tentang wajibul wujud, mungkinul wujud, kepada sifat, dari sifat kepada hakikat, dari hakikat kepada ma'rifat, kemudian bagaimana penzahiran atau manifestasi, semuanya ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kita hanya membahas tentang bagaimana asal muasal seluruh ciptaan ini berdasarkan berbagai paham yang ada. Ya. Nah, itulah berbagai kepahaman. Tentang ainul yakin seperti apa? Ainul yakin ini lebih menarik lagi. Ya. Tapi ini nanti akan kita bahas pada kajian berikutnya. Apa? Bagaimana kita yakin dengan
Ajaran yang tadi bagaimana kita yakin tentang bagaimana dia melihat, bagaimana dia maha mendengar, bagaimana dia maha mengetahui, maha mengawasi, bagaimana pandangan hakikat, bagaimana pandangan marifat. Ini adalah ihsan nantinya. Bagaimana kita tahu dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di depan tadi. Bagaimana mukjizat berlaku. Bagaimana dia zahir, dia yang batin. Dia yang awal, dia yang akhir. Bagaimana dia maha halus, bagaimana dia maha meliputi segala sesuatu. Bagaimana dia bersamamu dimanapun kamu berada, lebih dekat dari urat lehermu. Manapun kamu menghadap, di situ ada wajahnya. Nah, bagaimana ini nanti membedakannya dengan pahaman atau dalil lain mengatakan dia bersemayam di atas aras, dia berada di atas langit seperti yang dikatakan di dalam hadis ya. Nah, ini nanti akan kita bahas pada kajian berikutnya. Jadi itu ya. Nah, bagaimana dengan afalnya juga nanti akan kita bahas pada kajian berikutnya lagi dan sebagainya. Jadi perbuatannya, pengurusannya, hendaknya, semua ini akan kita bahas pada kajian-kajian berikutnya. Nah, sekarang baru adalah kajian Mumarifat bagian pertama. Jadi sampai di sini kita berhenti ya, karena kalau dilanjutkan nanti takut terlalu memberatkan bagi yang baru. Ya, kalau bagi yang lama ini sudah tidak masalah sebenarnya, tapi kalau bagi yang baru nanti akan terasa berat. Ini saja sudah cukup berat bagi kita, karena kita sudah tahu tentang berbagai kepahaman yang ada, ya, bagaimana perbedaan-perbedaannya, ya. Itulah yang bisa saya terangkan ya pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana ciri-ciri ahli sufi dengan bercirikan dalam Ma'rifatullah ya, tetapi dalam Ma'rifatullah ini kita baru melihatnya dari segi apa? Dari segi bagaimana orang mendapatkannya melalui peristiwa. Sedangkan berdasarkan pengetahuan baru kita melihat bagaimana kunci Ma'rifatullah, bagaimana pintu Ma'rifatullah. Nanti setelah kita tahu pintu Ma'rifatullah, baru kita buka pintu itu untuk menemukan ainul yakin ayat-ayat Allah tentang Ma'rifatullah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Nanti insya Allah kita ketemu ya Pak Ali Sufi pada yang bagian kedua. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu pada bagian kedua yang menjelaskan lebih dalam lagi tentang lanjutan dari malam hari ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan la taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.